Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya banyak baca di grup-grup WA, katanya di malam banyak yang syukuran ya. Ya, ini orang timnya Anies nih pada syukuran kita di malam karena jadi apa katanya sekarang ini jadi baca pres pertama. Oh, istilahnya udah baca pres nih sebutnya. Baca pres yang pertama yang sah mendapatkan tiket gitu, Mbak. Iya. Wah, ini Iya. memang ramai sekali ya pemberitaannya dan Anda tentu Mhm. masih juga yang mudah-mudahan yang ada yang subscribe di Herzogro Point Mhm. juga mengikuti perkembangannya gitu dan apa yang terjadi di balik itu. Itu yang saya kira yang sangat menarik situasinya, Mhm. nanti kita akan bahas itu. Tapi saya usul pokoknya ini memang topik soal hari ini, tentu topik utamanya tentang Anies dan seputar Anies, tapi tidak hanya soal pencalonan ya Mbak ya. Karena Mhm. kita juga mengamati ini kok jadi rame ya dalam beberapa pekan terakhir ini Mhm. kelihatannya partnernya Anies Baswedan dulu di Pilkada DKI Jakarta, Sandiaga Uno, kok aktif menyerang Anies Baswedan soal perjanjian gitu ya. Bahkan kemudian saya baca di Gerindra juga ada soal bawa-bawa soal moral gitu. Wah, ini pasti menarik dan saya kira rame nih Mbak ya. Eh, Mhm. Timnya Anies kelihatannya udah mulai akhirnya speak up juga ketika tadinya dia Iya. mungkin sekarang mulai bicara. Saya kira itu dua topik itu aja udah panjang banget loh Mbak, kita bicarain ya. Yang lain apa Mbak kira-kira yang masih ada? Yang lain Mas Hersu itu yang sekitar 2-3 hari yang lalu itu juga viral, yaitu apa yang dikatakan oleh Menpan RB yaitu Pak Aswar Anas mengenai soal 500 triliun Oh dari iya 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 ya, pemberantasan oke kemiskinan kebetulan. itu ya bisa dipakai untuk rapat dan perjalanan dinas dan kemudian dia saat ini meralat pernyataannya tersebut. Orang walaupun diralat, kalanya orang lebih percaya pada yang pertama daripada yang walaupun angkanya fantastis. Tapi kita nanti bahas juga mungkin nggak terlampau dalam gitu ya. Kita Mhm. bahas. Oke, saya kira tiga topik itu aja udah sebenarnya dua topik ya. Ini dua topik saja sebenarnya itu udah luar biasa ini Mbak. Mari kita mulai dari tentu saja topik soal pencapresan Anies dan serangan terhadap Anies ya. Mhm. Mhm. Iya iya. Jadi, ini cukup ramai ya Mas Hersu, sebetulnya ini kan sudah dari sejak beberapa bulan yang lalu tuh Mas Hersu, bahwa, rekaman kembali apa yang dikatakan oleh Anies, yaitu bahwa dia tidak akan mengkhianati Pak Prabowo, yaitu, kalau seandainya Pak Prabowo akan nyapres, maka dia tidak akan nyapres begitu. Dia tidak akan menjadi, menjadi rival dari Pak Prabowo begitu. Nah, terus kemudian kan itu, ada jawabannya bahwa itu di, rekaman itu atau wawancara itu adalah dia menjawab pertanyaan pada tahun 2000, antara 2018, 2019. Ketika itu memang Pak Prabowo masih mencari partner untuk, kontestasi Pilpres di tahun 2019 begitu. Dan, kemudian, jadi itu dinilai tidak relevan lagi kalau itu disangkut pautkan dengan kontestasi Pilpres di tahun 2024 nanti begitu. Tapi, kemudian kan memang itu, seperti digoreng gitu ya Mas Ristu, seolah-olah bahwa, pernyataan Anies itu seolah-olah dibuat dalam rangka 2024 atau kapan pun ketika dia hendak Akan menjadi mencalonkan presiden. menjadi capres gitu atau nyapres begitu. Nah, inilah yang kemudian dipersoalkan gitu, ini mana yang benar begitu. Dan, belakangan ini si, Sandiaga itu mengatakan bahwa, dia memang tidak menuduh secara langsung begitu ya Mas Irsu bahwa si Pak Anies ini kemudian mengkhianati itu, tapi dia mengatakan bahwa saya komited terhadap perjanjian tersebut dan saya sampai sekarang masih tetap komited. Tapi soal Pak Prabowo dan kemudian Pak Anies itu silakan tanya langsung kepada yang bersangkutan. Dan Ya. kemudian dia juga mengatakan begini, ketika ditanya oleh wartawan kemarin di istana ya, apakah itu perjanjian itu yang menurut Sandiaga itu dibuat dengan tulis tangan, dengan apa namanya proposalnya itu dibuat oleh Fadlizon begitu dan kemudian mereka tanda Draftnya, tangan draft perjanjiannya ya. perjanjiannya gitu ya dibuat oleh Fadlizon dan kemudian ditandatangani dengan memakai materai juga artinya itu adalah sesuatu yang legal. Nah, uh, dia tidak mengatakan itu apa isinya dan sekarang draft tersebut atau dokumen tersebut dipegang oleh Fadlizon dan juga dipegang oleh Sufmi Dasko dan kemudian Dasmi dia ini kan ketua harian Gerindra ya.
ketua harian DPP Gerindra, dan kemudian dia mengatakan bahwa itu masih akan terus berlanjut isi dari perjanjian tersebut kalau seandainya tidak dihentikan. Jadi menurut dia itu masih berlangsung sampai sekarang, sehingga media sekarang menuliskan bahwa perjanjian itu masih tetap relevan dan dapat dipakai untuk sampai tahun 2024. Nah, inilah yang kemudian menjadi Ini gunjingan, Mas Hersu. ini gaya bahasanya insinuasi nih kelihatannya. Iya, iya, iya. Menarik tapi gini, justru saya jadi bertanya-tanya kenapa ya kok kemudian Sandiaga Uno sangat aktif melakukan hal itu. Ini kan sebenarnya kita tahu lah ini downgrade gitu terhadap Anies Baswedan. Terus kemudian saya baca juga ada soal dibawa-bawa soal moral gitu kan. Iya. Ketua DPP, wakil ketua umum atau apa itu posisinya Habibur Rahman itu kan juga menyinggung-nyinggung soal moral. Tapi saya nggak melihat mereka betul-betul berani secara terbuka langsung menyatakan bahwa yes itu perjanjian itu berlaku seterusnya bahkan sampai kiamat. Gitu nggak ada ya, nggak ada yang berani ngomong begitu tuh kan gitu. Oke, jadi jadi apa yang terjadi menurut Mbak Agi sebenarnya? Kalau menurut saya sih ini adalah orang malah justru dapat menilai ini sebagai bentuk ketakutan dari Pak Prabowo, Sandiaga dan kemudian timnya dalam menghadapi kubu Anies, Mas Hersu, yang makin lama makin kelihatan bahwa ini dukungan terhadap Anies ini memang sangat kuat dan kemudian mengakar begitu ya. Kita bisa melihat dari berbagai safari Anies. Kemarin yang terakhir adalah di NTB dan di situ terlihat sekali dukungan sangat kuat dari masyarakat, yaitu baik itu tentu saja itu kan difasilitasi oleh Nasdem. Nah, tapi di luar dari Nasdem itu sendiri, kita bisa melihat rekaman-rekamannya bahwa masyarakat luas segitu sudah menantikan kedatangan dari Anies, dan mungkin memang NTB akan menjadi salah satu lumbung suara nantinya ya pada tahun 2024 bagi Anies begitu. Nah, kenyataan yang seperti ini saya rasa itu yang menjadi menjadi ketakutan sendiri dari pihak sana, karena konstituen dari Anies dan Pak Prabowo itu nantinya pasti ini kan akan saling beririsan, Mas Hersu, dan kemudian sudah banyak sekali pengamat yang mengatakan bahwa yang dulu menjadi pendukung dari Pak Prabowo sekarang ini sudah berbondong-bondong karena mereka merasa dikecewakan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Nah, kalau Pak Prabowo itu saya kira menarik soal komitmen itu juga ya. Iya, betul sekali. Ini baca tulisan Gaze Khalifa ya. Gaze Khalifa ini timnya Pak Anies ya. Ini sahabatnya Pak Anies itu yang kemarin dia baru saja mundur dari komisaris di Ancol. Ya. Menurut saya itu menarik sekali perspektifnya ya. Mungkin termasuk orang seperti Mbak Agi dalam posisi yang pandangannya sama ya kalau dalam hal ini ya. Iya, Mas Hersu. Kalau saya sih melihat ini sama persis ya dengan apa yang dikatakan. Oke, silakan. Gimana? Iya, kalau saya baca saja ya apa yang ditulis oleh Pak Ges Khalifa ini. Jadi dia mengatakan Anies taat pada janjinya, bahkan saat Pak Prabowo meminta Anies mengingkari janjinya pada warga Jakarta dengan meminta Anies bersedia menjadi cawapres, Anies tetap menolak karena berniat menunaikan janji pada warga Jakarta untuk bekerja selama 5 tahun. Jadi siapa yang tidak taat janji? Yang meninggalkan posisi wakil gubernur untuk menjadi cawapres, apakah itu menunaikan janji? Ini tentu berkaitan dengan Sandiaga Uno. Anies berjanji pada Prabowo, konteksnya pada Pilpres 2019 dan sudah ditunaikan. Artinya sudah selesai. Namun yang mengajak Anies untuk menjadi cawapres saat Anies tetap istiqomah dengan janjinya pada warga Jakarta, apakah orang tersebut bisa dikatakan menghargai perjanjian Anies dengan warga Jakarta? Atau yang meninggalkan jabatan wagub demi jadi cawapres, apakah orang tersebut juga bisa dikatakan konsisten dengan amanah yang diembannya? Bahkan setelah gagal jadi wapres pun masih tersimpan video testimoni yang mengatakan dia dalam hal ini mungkin menunjuk kepada Sandiaga tidak akan bersedia masuk dalam kabinet pemerintah saat ini. Ketika satu jari menunjuk ke orang lain, maka 4 jari menunjuk kepada diri sendiri. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak Ges Khalifa. Kalau saya membayangkan seperti ini, Mas Hersu, isi dari perjanjian tersebut, kalau seandainya salah satunya isinya adalah ketika mereka nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, yaitu Anies dengan Sandiaga, ini saya menduga-duga ya, mungkin di situ tertulis bahwa mereka akan menyelesaikan tugasnya itu hingga akhir. Gitu. Karena kan memang kemudian
apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu hanya sekitar 2 tahun menjadi gubernur, terus kemudian naik menjadi presiden, itu kan saat itu kencang sekali tiupan permintaan dari warga Jakarta. Anies dan Sandiaga, apakah kalau Anda terpilih nantinya Anda akan menyelesaikan tugas Anda, ataukah ini hanya batu loncatan Oh ya, saja ya, ya. di popularitas? Kan waktu itu warga Jakarta menuntut demikian. Ya, Nah, kasus belajar dari peristiwanya Pak Jokowi Pak ya. Jokowi Yang nggak mau gitu. ngomong itu nggak mikir copras capres waktu itu gitu ya. Ya, ya, ya. Betul, dan ternyata itu dilanggar gitu, atau kemudian berbalik 180 derajat apa yang dikatakan sendiri begitu. Nah, saya rasa bisa jadi isi perjanjiannya adalah itu. Kalau Sandiaga isi perjanjiannya adalah itu, maka itu justru Sandiaga sendiri yang sudah melanggarnya. Karena dia Oke. hanya 2 tahun dan kemudian dia ikut Pak Prabowo, menjadi cawapres Pak Prabowo di 2019. Dia akan dilantik pada 2017. Nah, yang berikutnya, apakah isi perjanjian itu antara lain adalah misalnya kata dukungan dari emak-emak, dukungan dari masyarakat, dana pribadi yang mendukung mereka untuk naik menjadi gubernur dan wakil gubernur saat itu sangat besar, kita tahu. Dan kemudian Pak Sudirman Said saat ini juga mengatakan bahwa Anies saat itu memang tidak memiliki uang sehingga dia kenaikannya itu pun dia memiliki piutang akibatnya gitu ya. Nah, apakah di dalam perjanjian itu juga ditulis apabila mereka gagal, maka mereka tidak boleh kemudian mendukung oposisi atau lawan gitu ya, bukan oposisi. Jadi lawan, apakah mereka kemudian tidak akan tergiur oleh apa yang ditawarkan oleh lawan, yaitu berpihak kepada lawan, berpindah posisi. Nah, apakah di dalamnya juga ada itu bahwa mereka tidak akan berganti baju lah istilahnya demikian. Kalau seandainya memang ada klausul itu, artinya malah justru Pak Prabowo dan Sandiaga yang kemudian menyudahi perjanjian itu, atau kemudian tidak menepati perjanjian itu. Toh ketika mereka tidak kemudian menjadi presiden dan wakil presiden, justru mereka yang kemudian lompat kepada rezim gitu kan, Mas Hersut, tidak menjadi oposisi. Kalau seandainya di situ ada perjanjian bahwa mereka akan tetap teguh berjalan menjadi oposisi, menjadi pengontrol dari rezim, seandainya di dalam perjanjian mengatakan demikian begitu. Nah, ini artinya apa sih sebenarnya isi perjanjian itu kalau mereka berani membuka Ya. begitu? Oke, jadi gini, saya kira mungkin tidak hanya berhenti pada dari kalau tadi itu kan dari sisi komitmen yang sangat mulia banget seolah-olah Ya. bahwa kalian harus menyelesaikan tugas sebagai wakil gubernur dan wakil gubernur. Saya kira tidak semata itu kan, bagaimanapun juga Pak Prabowo ini merasa juga dalam kasusnya dengan Pak Jokowi itu juga dia merasa dihianati juga gitu, karena bagaimanapun juga kan yang mengusung Pak Jokowi di Jakarta juga termasuk Pak Prabowo kan. Kita ingat banget kan bagaimana begitu, dan tiba-tiba kemudian Pak Prabowo malah berhadapan dengan Pak Jokowi dan itu kemudian dikalahkan. Saya kira mungkin Pak Prabowo nggak mau itu terulang pada Anies. Gitu, itu khusus pada Anies saya kira ya. Jadi jangan sampai kemudian Anies tiba-tiba setelah jadi gubernur terus dia jadi tergoda untuk menyapres dan kemudian berhadapan dengan Pak Prabowo sendiri. Gitu saya kira itu konteksnya yang juga dan saya aku yakin ada pemikiran semacam itu karena dan kedua kan Pak Prabowo ini juga punya semacam dalam tanda petik trauma soal perjanjian ini berkaitan dengan perjanjian batu tulis gitu, yang itu juga tidak ditepati gitu loh. Jadi konteksnya, tapi bahwa kemudian apakah itu konteksnya berlangsung sampai 2000 seterusnya, saya kira aku yakin itu tidak terlalu bodoh juga, terlalu naif juga kalau Anies Baswedan menandatangani semacam itu gitu. Walaupun kita tahu situasinya pada waktu itu kan ini blessing in disguise gitu ya. Anies Baswedan ini kayak jalan takdir lah gitu yang membuat dia bisa jadi gubernur itu, karena kan sebelumnya dia dipecat oleh Pak Jokowi, bukan dipecat lah, direshuffle oleh Pak Jokowi, dan kemudian ya dia nggak punya pegangan apapun, dia nggak punya partai politik, nggak punya apa-apa. Dan nanti ini menarik kalau kita bicara dengan Gates, karena menurut Gates itu yang membuat dia jadi gubernur itu karena ada nyamuk demam berdarah yang menggigit dia. Harusnya kan dia harusnya berangkat ke Amerika kalau tidak salah itu, karena kemudian digigit nyamuk demam berdarah dia tidak pergi, dan kemudian itulah dia jadi gubernur. Kalau dia pergi ke Amerika mungkin dia tidak akan jadi gubernur di DKI Jakarta gitu. Itu yang terjadi. Nah, jadi menurut saya ini apa ya, kalau kemudian sekarang ini digoreng-goreng, kita kan jadi menduga-duga. Ada satu, seperti Anda sebut tadi, ada ketakutan, ada apa ini, dan kita tahu kok di luar survei-survei yang dipublikasikan ke media massa, dan sebagian besar dari survei kita tidak percaya gitu kan. Masih clear aja ya, karena ini hasil survei ngibul untuk memanipulasi
publik opini gitu untuk Mhm. atau bahasa halusnya untuk mendorong publik opini, itu semua partai itu punya survei internal yang tidak dipublikasikan. Ya. Jadi mereka punya data itu seperti apa. Mereka tahu kok bahwa Ganjar Pranowo itu juga tidak sebesar seperti yang disampaikan oleh lembaga survei. Sebab kalau memang Ganjar Pranowo seperti yang digambarkan oleh lembaga survei, nggak perlu lagi dia bagi-bagi sembako di seluruh Mhm. Indonesia, nggak perlu lagi nunggu Pak Jokowi, nggak akan babi bu langsung diumumkan gitu Mhm. Ganjar Pranowo sebagai capresnya gitu kan. Kalau angkanya udah seperti itu kan unstoppable lah ya Ganjar Pranowo. Kira-kira begitu. Jadi dalam Mhm. kasus Anies dengan Pak Prabowo ini mereka juga tahu bahwa ya survei Pak Prabowo kita kita tahu lah Pak Prabowo nggak mungkin lagi itu dikapitalisasi lagi. Mhm. Sulit untuk mengharapkan Pak Ya. Prabowo untuk dikapitalisasi apalagi kan buat emak-emak. Nah, ini kalau ngomongin soal perjanjian pasti ada trauma tersendiri dari emak-emak terhadap Pak Prabowo karena saya sendiri masih ingat ketika Pak Prabowo waktu itu memprotes kecurangan pemilu itu kan pidatonya sangat monumental ya. Beliau menyatakan bahwa akan timbul dan tenggelam bersama dengan emak-emak gitu. Tapi ternyata kemudian Pak Prabowo timbul sendirian gitu ya. Dan Ya. susul kemudian Sandiaga Uno juga timbul juga di kabinet. Mhm. Jadi kalau saran saya sebenarnya yang begini nggak usah diterusin. Ini nggak ada Mhm. manfaatnya sebenarnya ini. Karena kalau ini kan targetnya kita tahu bahwa Mhm. untuk mendowngrade Anies Baswedan ini orang yang Betul. pernah nggak bisa amanah, nggak bisa pegang janji. Ini Pak, nanti kalau dia jadi presiden, dia juga akan berkhianat lagi gitu. Ini Mhm. soal pilihan politik kan kemudian orang juga mengkaitkan. Coba lihat deh, sebenarnya yang Jokower itu siapa? Kan orang selalu ngomong gitu. Betul. Ya, yang Jokower itu kan Anies, karena sejak awal kan dia dulu tim suksesnya Mhm. Pak Jokowi, kemudian dia jadi juru bicara Pak Jokowi, kemudian terus dia diangkat jadi menteri Diknas tapi reshuffle dan kemudian dia pindah kuadran menjadi oposisi kan itu yang akan selalu juga disampaikan. Nah, saya kira itu soal politik ya, soal pilihan-pilihan Ya. politik ada pragmatisme itu yes ada. Tapi kan Betul. orang sekarang tidak bicara itu lagi itu bagaimanapun satu Anies itu sekarang memang dicitrakan sebagai figur oposisi gitu. Yang kedua Mhm. dia sebagai kepala daerah dia berhasil, jadi dia memberikan Mhm. dia cukup kinerjanya bagus dan orang percaya bahwa orang punya kinerja semacam ini bisa kalau dia lanjut dia bisa jadi dia bisa membawa Indonesia lebih lebih maju lah kira-kira begitu. Jadi Mhm. menurut saya Mhm. saran saya ini sebenarnya udahlah fokus sekarang hadapi realitas bahwa Anies Baswedan itu sudah dapat tiket dia menjadi capres pertama Mhm. yang mendapat resmi tiket 2000 Pilpres 2014 walaupun sebenarnya mesti diingatkan ya ini tetap ada Betul. manuver-manuver dari sisi hukum yang akan menghalangi Anies. Kalau saya sih melihatnya begitu Mbak nggak ada guna nih terus-terusan Sandiaga Uno goreng-goreng gini nanti orang malah ngapain sih Sandiaga Uno begitu orang nggak respect nanti dengan dia kalau terus lebih baik fokus dia bantu kalau dia memang ingin bantu Pak Prabowo fokus sekarang keliling-keliling itu untuk Pak Prabowo untuk bukan keliling untuk dia sendiri gitu kan orang tadinya curiga ngapain sih Sandiaga Uno keliling-keliling bukan hanya publik tapi bahkan internal Gerindra sendiri kan mencurigai kan dan ada upaya Mhm. untuk untuk mendorong keluar Sandiaga Uno itu yang Mhm. terlihat dari pernyataan ketua harian dari Gerindra Sufmi Likuidasi. Dasko Ahmad yang waktu itu dia menyatakan bahwa dia mendengar dari P3 Sandiaga Uno akan pindah partai. Sebenarnya lebih menurut saya saran ini saran sebagai sebagai sahabat sebagai orang yang mengenal Sandiaga Uno ya syukur kalau diterima kalau enggak tapi ya kalkulasi politiknya saya kira itu akan merugikan gitu. Iya, iya Mas Irsu, betul sekali. Dan kemudian mungkin Sandiaga ini juga lupa ya bahwa tidak hanya dia dan Prabowo dan kemudian Anies dan kemudian mungkin Sufmi Dasko dan Fadlizon yang membaca perjanjian tersebut, tapi bahwa Pak Sudirman Said yang saat ini menjadi juru bicara dari Anies di dalam tim kecil dari 3 parpol yang mendukung Anies ini, dia juga membaca perjanjian tersebut rupanya Mas Hersu. Karena menurut Pak Sudirman Said, apa yang dia jelas-jelas kalau ini langsung to the point, Pak Sudirman Said mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Anies itu adalah sesuatu yang keliru. Dan dia meminta agar yang Ini dilakukan oleh Sandiaga, Sandi ya. ya, maaf, yang dilakukan oleh Sandiaga ini adalah sesuatu pernyataan yang keliru. Dan dia minta kepada Sandiaga untuk memeriksa kembali isi perjanjian tersebut agar bisa menyampaikan isi perjanjian itu dengan benar kepada publik. Nah, ini kan kemudian kalau seandainya orang mendengar apa yang dikatakan Pak Sudirman Said ini kan nantinya akan terjadi public distrust sendiri terhadap Sandiaga maupun kepada Pak Prabowo.
Karena Pak Prabowo maupun Sufmi Dasko maupun Fadlizon kalau seandainya juga tidak menjawab dan kemudian mereka diam terhadap apa yang dinyatakan oleh Sandiaga ini, mereka dia anggap seolah-olah mengiyakan kekeliruan tersebut. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said, dia mengatakan begini, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi. Itu saya tahu, kata dia. Dan dalam perjanjian itu antara lain sebenarnya juga ada perjanjian utang piutang antara Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang. Betul, betul. Iya, tahu kok itu waktu itu kalau kalau Pak Anies bagaimanapun punya kewajiban ya pada waktu dalam kampanye karena diusung oleh PKS dan oleh Gerindra, terutama pada PKS dia harus bantu terutama untuk dari sisi keuangan ya, untuk biaya saksi, biaya kampanye dan sebagainya, ini yang orang sering menyebutnya sebagai biaya mahar gitu. Tapi kan memang realitasnya partai politik itu butuh biaya untuk itu. Makanya kita dorong semua jangan dibebanin sama partai politik. Ayo dong para relawan itu saweran semua relawan, karena kalau terjadi kayak seperti pada Ganjar sekarang bagi-bagi sembako, duitnya dari mana gitu. Itu kalau kemudian nah itu yang kan selalu kritik kita terhadap praktek politik semacam itu. Jadi politiknya kok jadi oke, realitasnya dengan sistem politik demokrasi sekarang ini jadi mahal biaya politiknya, dan kemudian itulah pintu masuk oligarki gitu. Tapi kalau kita muncul kerelawanan, ini betul-betul kerelawanan ya, bukan orang yang kemudian cuma menyebut namanya relawan tapi sebenarnya dia bukan relawan, itu justru mencari duit dari situ. Dan kemudian nanti transaksinya dapat jabatan di situ. Nah itu yang merusak sistem kita selama ini, itu sebenarnya gitu. Soal bahwa biaya politiknya mahal itu kita pikirkan nanti bagaimana juga, itu memang realitasnya itu mahal. Itu mesti kita tidak boleh membiarkan itu begitu saja. Ini kan sebenarnya ini disebut sebagai Amerikanisasi dari Amerikanisasi dari ini tulisan ini buku satu tulisan yang ditulis oleh Profesor Dedi ya, itu dulu beliau ini guru besar di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Kebetulan beliau profesor saya, pernah beliau nulis seperti itu, bahwa ini bagian ini Amerikanisasi biaya politik mahal itu, karena memang di Amerika itu biaya politik itu sangat sangat mahal. Dan itu yang sekarang mulai terjadi di Indonesia. Ini menurut saya, ini kita ingin pemilu 2024 ini momentum buat kita, ini tidak hanya pada Anies, ini kita pengen siapapun semua calon presiden yang akan maju itu soal biaya ini, ayo dong para relawannya yang betul-betul mendukung itu mulai mengambil alih. Realitasnya kondisi kita darurat karena itu gitu, Mbak. Karena kalau seandainya bukan relawan, atau katakanlah bukan hanya relawan tapi juga para pendukung begitu ya, dia mendukung tapi dia tidak menjadi relawan, dia dapat berkontribusi dengan melakukan saweran. Jangan sampai saweran ini dilakukan oleh oligarki, karena dia pasti akan menuntut balik. Kalau rakyat yang nyawer, dia akan menuntut baliknya berupa azas keadilan, diterapkannya azas keadilan. Program kerja membangun Indonesia dan sebagainya gitu-gitu ya. Iya, dan semuanya akan kembali kepada rakyat. Tapi saweran yang dilakukan oligarki, maka oligarki pasti berharap akan kembali lebih besar kepada oligarki, keberpihakan kepada oligarki. Itu tidak hanya berupa cuan, tapi yang lebih berbahaya adalah berupa kebijakan, berbagai kebijakan gitu. Kita terusin dulu ya, ini nanti sebelum kita balik ke, karena ini penting ya, yang soal ini penting ya, kita terusin dulu. Nah, tetapi juga jangan terlalu naif bahwa nanti ada kepentingan oligarki masuk. Oligarki pasti akan masuk juga, gitu. Tetapi dia tidak melakukan deal di awal seperti yang terjadi sekarang. Dia cuma harus masuk bahwa ya pertimbangan pragmatis, gua harus bersama penguasa gitu. Nanti mereka masuk, tapi bukan mereka yang mengendalikan. Ini kan teman-teman, jujur aja kita mesti bilang bahwa ya jangan terlalu naif bahwa kepentingan ekonomi besar dan kita nggak bisa deal dalam praktek politik dimanapun di dunia lain. Itu memang kepentingan pemodal besar itu pasti ada di situ, tapi bukan dia yang menentukan gitu. Itu yang menentukan adalah para relawan duluan. Kan kayak kasus seperti ini penting. Jadi momennya ketika partai-partai butuh duit, kita tahu, kita ngomong terbuka aja lah, ini kan alotnya antara lain kan persoalan pembiayaan nih, di luar soal cawapres. Itu kan sebenarnya siapa yang akan jadi cawapres ini soal pembiayaan ini yang terjadi pada tadi jadi balik lagi ke DKI Jakarta. Memang utang tuh, saya tahu juga Anies Baswedan punya utang gitu, dan kenapa ya itu untuk komitmennya ya ini nggak akan jalan nih, saksi-saksi kalau nggak ada duit saksi gitu. Nah ini nggak akan jalan nih program-program kalau nggak ada duitnya, dan pada waktu itu memang Anies terpaksa utang gitu.
Ya, ya, dan kemudian Mas Ersu, kenapa manuver ini Sandiaga ini masih terus dilakukan? Ini karena mungkin dia juga lupa bahwa Sudirman Said yang saat ini menjadi juru bicara Anies itu juga membaca perjanjian tersebut, seperti dikatakan oleh Sudirman Said sendiri. Karena kenapa? Mungkin orang bertanya, kok bisa Sudirman Said ikut membaca? Nah, kita harus ingat bahwa pada saat itu, ketika tahun 2017 itu, pada saat akan pendaftaran dari calon gubernur dan wakil gubernur dari Jakarta itu, Pak Sudirman Said pun kan sebelumnya itu dicalonkan menjadi gubernur di Jawa Tengah. Dan pendukungnya atau partai pengusungnya adalah Gerindra. Dan saya ingat betul posisi Pak Sudirman saat itu adalah sangat dekat dengan Pak Prabowo dan lingkaran inner circle dari Pak Prabowo. Jadi ketika ada acara-acara seperti itu, Pak Sudirman Said pun hadir dan kemudian dia akrab dengan semuanya yang ada di situ. Nah, Pak Sudirman Said mengatakan dan dia bersaksi bahwa dirinya ikut membaca perjanjian itu dan ikut berdiskusi dengan Sandiaga. Bahkan tidak hanya membaca perjanjian, tapi ikut mendiskusikan isi perjanjian dengan Sandiaga. Dan menurut dia saat itu ada diskusi apakah Anies ingin maju Pilpres pada tahun 2019 ataukah tidak. Namun lanjut Sudirman, menurut Pak Sudirman Said ini, Anies memilih untuk fokus mengurus DKI Jakarta. Jadi pada saat itu dia mengatakan demikian. Nah, soal potongan video itu pun Pak Sudirman Said mengkonfirmasi bahwa itu dalam rangka tidak akan melangkahi Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres tahun 2019. Jadi merupakan dokumen lama. Dan ya artinya dalam hal ini Mas Hersu, ketika Pak Sudirman Said mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Sandiaga Uno itu sesuatu yang keliru, saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said ini berdasarkan dari apa yang dia baca. Nah, sekarang konteksnya itu apakah dari Sandiaga dan kemudian misalnya dari dalam Gerindra sendiri bersedia mengungkap dan memperlihatkan isi perjanjian tersebut atau tidak? Saya kira enggak lah ya. Ini goreng-gorengan aja lah ya. Karena kalau dibaca, tapi saya kira mungkin cepat atau lambat kalau ini dimainkan terus itu akan muncul. Karena yang punya kopi saya kira bukan hanya Sandiaga Uno dan bukan hanya Fadlizon dan Sufmi Dasko kan ya seperti semacam itu bisa ada kopi yang lain juga nanti akan muncul. Jadi sekali lagi menurut saya sudahi saja dan itu kita kembali lagi fokus sekarang dalam situasi sekarang. Nah, kita balik sekarang kita selesai ya soal itu ya, kita anggap bahwa tapi selesai di sini. Tapi bahwa kemudian teman-teman Gerindra masih terus menggoreng, silakan saja. Tapi menurut saya dari sisi komunikasi politik itu akan merugikan gitu ya. Iya, dan kemudian mereka sendiri yang mengatakan juga dan mereka juga setuju bahwa sekarang itu perangnya atau adunya adalah adu gagasan. Yuk beradu gagasan, jangan beradu klaim seperti itu. Ya, mari kita kembali kemarin ya, ke peristiwa kemarin karena saya kira kalau teman-teman mencermati itu memang ada sesuatu yang dalam beberapa pengumuman pencapresan ini dari Demokrat maupun dari PKS itu ada sesuatu yang tidak lazim lah, katakanlah begitu ya. Dan itu pasti mengundang tanda tanya, ada apa ini. Anda ingat kan bahwa ketika muncul pernyataan dari AHY itu kan terjadi hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal berapa ya? Tanggal 25 kalau seingat saya lupa persis tanggalnya. 25 betul. 25 hari Rabu itu kan sebenarnya pernyataan Agus Harimurti itu tertanggal, press release-nya itu tertanggal 25 hari Rabu. Dan baru kemudian muncul di media itu pada hari Kamisnya tanggal 26 gitu ya. Itu kan baru ramai dan satu persatu waktu itu banyak teman-teman media sebenarnya juga nggak begitu yakin dengan ini. Ini benar apa enggak? Masa pengumuman yang penting seperti ini dilakukan seperti itu ya. Nah, orang kemudian bertanya dan kemudian akhirnya diakui bahwa itu betul memang keputusan dari itu memang sikap resmi dari Demokrat kan itu, dan itu kemudian momennya itu yang sangat menarik karena hari Kamis itu kan bersamaan dengan ada kunjungan dari pimpinan Nasdem ke Sekber ya, itu yang mimpin waktu itu Ahmad Ali, wakil ketua umum Nasdem, ke Sekber Gerindra PKB. Pada siang harinya Pak Surya Paloh itu dipanggil mendadak oleh Pak Jokowi kan gitu ya. Dan ini sangat sangat menarik. Ada apa ini? Kemudian kan kita ingat kemudian hari Jumatnya itu tim koalisi kecil itu bertemu karena muncul spekulasi wah berantakan ini koalisi karena kok Surya Paloh ketemu
Pak Jokowi, kemudian Sekber DPP Nasdem ketemu Sekber dan sebagainya gitu. Wah, ini berantakan. Kemudian kan timnya hari Jumatnya bertemu dengan di rumahnya Pak Anies Di rumah Baswedan Anies. gitu. Nah, rupanya pada waktu itu setelah itu mereka bertemu itu diputuskan mereka terbang ke banyak Pak Istanbul. Pak Sohibul Iman dan Pak Sudirman terbang ke Istanbul gitu ya. Ya. Kenapa? Karena Ketua Majelis Syuro PKS Ustadz Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Ustadz Saihu itu ada di Istanbul gitu ya. Nah ini kenapa? Karena memang keputusan sejak awal orang bertanya-tanya, ini serius nggak nih PKS nih ya? Dan kemudian selalu berkata, oh ya kita serius, kita bersama tim kecil. Tapi domain untuk mengumumkan itu adalah di Ketua Majelis Syuro. Yang mekanisme mereka begitu ya. Ini Ustadz Salim Segaf Al Jufri. Saya masih salah melulu Ustadz Hilmi Aminuddin aja ya. Nggak, ini karena memang yang legend seperti kan Ketua Majelis Syuro. Nah, dari situlah kemudian muncul kemudian mereka kembali setelah diskusi seperti dikatakan oleh Pak Sohibul Iman kan, mereka datang pagi sampai di Istanbul, ketemunya malam, kan selisihnya 6 jam ya kalau di sana itu. Kalau musim dingin saya kira tinggal 5 jam nih selisihnya antara Istanbul dengan Jakarta itu 5 jam seingat saya begitu ya. Kalau musim panas itu 6 jam selisihnya. Nah, jadi mereka dapat tadi itu mandat tadi ya, 2, bahwa dia diizinkan untuk menyampaikan supaya untuk menenangkan para konstituen PKS dan juga masyarakat Indonesia, karena ini di bawah gelisah konstituen PKS gitu, karena sangat gelisah gitu. Dan ini urusannya itu berkaitan dengan juga elektabilitas, karena ternyata selama ini yang mendulang elektabilitas paling gede itu Nasdem, karena Nasdem yang dianggap paling konsisten kan gitu, sementara Demokrat dan PKS kok nggak cepet-cepet mengumumkan, itu yang mulai ditinggalkan itu. Nah, yang kedua itu nanti akan diumumkan tanggal 24 Februari itu dalam sidang Majelis Syuro gitu ya, rapat Majelis Syuro, atau kemungkinan bisa dipercepat. Itu kan gitu. Nah, ini pertanyaan, kenapa semuanya kok ini kan harusnya kalau cuma sekedar deklarasi, walaupun cuma itu penting, harusnya kan dibuat seremonial. Itu kan pertanyaan orang selalu semua begitu, termasuk Demokrat. Tentu saja ini mengundang pertanyaan-pertanyaan, ada apa sebenarnya di balik itu. Makanya kemudian saya dalam konten saya menyebutkan itu ada disebutnya bahwa itu situasi darurat. Gitu. Ya, jadi sebenarnya ada sesuatu di balik peristiwa ini. Jangan ini dianggap peristiwa normal biasa saja, bahwa oh ya, jadi ada behind the scene ini sebenarnya yang belum diungkap oleh mereka. Nanti saya kira one day setelah Pilpres selesai ini kita akan dapat cerita, atau sebelum itu pun kita akan dapat cerita, ada behind the scene-nya di balik itu, mengapa pertemuan itu pengumuman seperti mendadak. Cuman sekuennya saya ingin membantu para viewernya itu, ada sekuennya begini. Tanggal 20 Pak Surya Paloh selama itu ada di luar negeri ya, menghindari Pak Jokowi, menghindari hadir pada acara pernikahan Kaisang gitu. Pada tanggal 22 Desember itu diam-diam Ketua Majelis Syuro dan rombongan itu bertemu dengan Pak SBY. Ya, gitu, Pak SBY bertemu dalam situ, dan katanya mereka bicara soal penundaan pemilu, dan juga pasti bicara soal pencapresan. Dan harus diingat, ini hubungan ini mereka dekat karena Pak Salim Segaf ini kan pernah jadi menterinya Pak SBY. Dan penting diingat, Pak SBY ini bagaimanapun tetap beliau itu adalah mantan presiden 2 periode. Ya, presiden 2 periode kita nyebutnya begitu ya. Karena maksudnya presiden itu nggak sebut mantan, biasanya Mr. Presiden terus melekat gitu, atau Mrs. Presiden ya. Nah, pasti juga masih punya sumber-sumber yang sangat akurat. Nah, saya kasih clue lagi kenapa saya menyatakan begitu. Ingat ketika akhirnya Nasdem itu mendadak mendeklarasikan Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober, ya kan? Kan deklarasi tanggal 3 Oktober, harusnya kan 10 November gitu ya. Dan itu kan Pak SBY itu kemudian muncul dengan pernyataan bahwa akan turun gunung. Sebelum deklarasi ya, akan turun gunung karena menduga akan ada kecurangan pemilu. Dan pada waktu itu kan Andi Arief dalam wawancara untuk internal katanya begitu, dia mengingatkan bahwa dia dapat bocoran Pak Jokowi itu hanya menginginkan ada 2 calon, dan kalau Anies karena Anies nanti akan jadi tersangka kan begitu disebutnya gitu ya. Betul. Tapi kemudian dia waktu itu ditanyain, ini ya silahkan disiarkan saja, kata diviralkan atau disiarkan bahasanya Andi Arief. Nah, terus
tapi tiba-tiba kan kemudian dia meralat. Gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari Pak SBY pasti mendapat informasi tertentu dan kemudian kita tahu ada investigasi majalah Tempo yang muncul bahwa ada upaya untuk mentersangkakan Anies yang dilakukan oleh oleh Firly Bahuri. Dan kemudian ternyata itu masih berlanjut sampai sekarang soal itu gitu, soal Ya. rencana pentersangkaan Anies itu karena kemarin kan seperti diakui oleh Wakil Ketua KPK yang baru Johannes Tanak, mereka bertemu kembali dengan BPK gitu dan padahal sudah 8 kali gelar perkara dan penyidik tidak menemukan 2 alat bukti. Jadi apakah masih ada kaitannya dengan itu? Karena tadi tanggal 22 Pak SBY bertemu dengan Ustadz Salim Segaf dan pasti Pak Salim Segaf diberi banyak informasi yang sifatnya rahasia yang dimiliki oleh Pak SBY. Kan kemudian mereka pada pertengahan Januari melakukan retreat di Pacitan, gitu para kader-kader utama dari Demokrat yang dikirim sana dan pulang dari situlah kemudian muncul statement dari nggak berlama berselang dari AHY. Jadi dari situ saja kemudian kan kita bisa membaca ada sesuatu yang telah terjadi di bawah permukaan. Jadi di depan permukaan yang muncul adalah dukungan terhadap Anies Baswedan dari 3 partai yang disebutkan tadi yang memastikan bahwa dapat 20%. Ini artinya memastikan bahwa Anies itu akan dapat tiket. Itu kan sebenarnya artinya seperti itu. Ya. Kalau pada saatnya Pak Surya Paloh dulu dia melakukan operasi intercept terhadap operasi yang dilakukan oleh KPK sehingga dia kemudian mengumumkan duluan deklarasi. Kira-kira itu backgroundnya sebenarnya yang nanti itu ini saya memberi beberapa puzzle ini ya, belum puzzle semua gitu ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Dan seperti dikatakan tadi Mas Hersu bahwa keresahan itu sudah sangat dalam dan meluas di tingkat bawah. Salah satunya ketika Demokrat itu mengumumkan, Mas AHY itu mengumumkan bahwa Demokrat mendukung Pak Anies sebagai capres walaupun belum ditentukan cawapresnya. Dalam hal ini karena selama ini kan dipandang Demokrat ini AHY adalah cawapres harga mati begitu. Tapi kok kemudian Demokrat mau mengeluarkan pernyataan tersebut, ini adalah sesuatu yang bagi sebagian orang ini anomali, tidak mungkin terjadi begitu kan? Not maybe kalau kata orang bahasa Inggrisnya di Jogja, tidak mungkin, hil yang mustahil, gitu ya. Itu kata Asmuni ya dari Sri Mulyani, hil yang mustahil. Nah begitu, jadi ketika itu terjadi, maka saya amati Mas Hersu di media sosial maupun itu di grup-grup WA itu sungguh riuh. Bahkan jadi pendukung Anies itu saling lempar. Mereka mengatakan bahwa seharusnya itu PKS duluan begitu ya yang mencapreskan atau yang membuat deklarasi atau yang mengumumkan secara resmi dan walaupun deklarasinya entah kapan tapi diumumkan dulu secara resmi bahwa mereka memang betul-betul mendukung begitu, tidak mendua dan tidak mengambang. Tapi kenapa yang melakukan itu malah justru Demokrat? Padahal secara historis itu PKS kan sebenarnya sudah bersama Anies dari sejak Pilkada 2017 di Jakarta dan itu istilahnya tuh berkeringat dan berdarah-darah begitu dalam mendukung Anies gitu. Dan kemudian Demokrat saat itu ketika AHY tidak lolos dari putaran pertama, kemudian menyerahkan konstituennya untuk silahkan memilih, membebaskan. Tapi bukan mengarahkan untuk memilih Anies maupun memilih Ahok, itu tidak. Dalam hal ini artinya malah sejarahnya Demokrat itu tidak terlalu dekat dengan Anies. Tapi justru Demokrat itu yang lebih dulu kemudian mengumumkan bahwa mereka mendukung Anies. Seharusnya itu dilakukan oleh PKS. Begitu para pendukung dari PKS dan kemudian mungkin yang sebelumnya pada Pilpres sebelumnya itu memilih PKS itu mengatakan demikian. Bahkan mereka mengatakan, wah saya kecewa dengan PKS. Saya melihat itu kemudian berpikir, wah ini gawat juga ya begitu. Kalau bagi PKS-nya itu mungkin ya itu tadi kotel efek dari Anies bisa jadi mereka kalau seandainya akhirnya pun mereka mendukung, akhirnya itu orang bisa memandang sebagai suatu keterpaksaan kalau sebenarnya detailnya terlalu lama. Nggak akan setinggi Nasdem ini. Betul, ya. Apalagi Anies sudah mulai safari keliling lagi dan kemudian tidak ada unsur PKS juga di dalamnya. Dan kemudian juga soal faksi-faksi yang ada di dalam PKS itu soal cuan, iming-iming, apalagi iming-iming untuk mereka masuk kabinet dan sebagainya. Dan kemudian ada yang berusaha memecah juga ke dalam. Itu kan tidak mungkin isu itu
kemudian tidak keluar, isu itu diketahui Memang oleh ada kok itu, luar. memang ada faksi yang seperti ada faksi-faksi di PKS, memang ada kok realitasnya. Itu kita mesti Iya. jujur gitu. Iya, dan itu diketahui oleh para pendukung PKS ataukah eh, eh, konstituen PKS gitu, grassroots-nya PKS, dan itu membuat mereka kecewa. Nah, saya rasa ini yang kemudian juga diwaspadai oleh PKS begitu Mas Hersу, karena memang dan kemudian ya kalau saya melihat pengumuman kemarin itu memang harus mereka seperti ini ya, seperti mengunci gitu. Mereka ingin mengunci bahwa ini sudah diumumkan, tidak mungkin bagi PKS kalau kemudian nanti di Rakernas ada semacam apa namanya Manuver-manuver gitu. ya manuver-manuver lagi dan intervensi dari luar, maka itu sudah terkunci. Tidak mungkin Ya, PKS untuk step back, untuk mundur karena itu bubar Mbak. akan Partai bagi ini partai tersebut. kalau Gitu. kalau PKS kemudian mengingkari, sama juga dengan Nasdem ya. Kalau kemarin Pak Iya. Surya Paloh misalnya ditekan oleh Pak Jokowi itu menyerah, saya Mhm. kira Nasdem juga akan bubar juga itu pada Mhm. pilpres, pada pemilu Ya. 2024 mereka tidak akan dapat suara, itu udah dipastikan. PKS pun juga akan ditinggalkan, paling yang bertahan nanti di PKS itu kader intinya saja kan selama ini kan kalau kader inti kan samina wa atona kan sebenarnya suara Mhm. PKS ini kan kalau suara aslinya nggak terlalu besar, yang besar kan suara simpatisannya gitu ya. Jadi Mhm. kalau ini kalau kemudian mereka melakukan hal itu bubar partai. Atau kalau tidak bubar ya mereka kembali jadi partai gurem lah gitu yang cukup lolos parliamentary threshold saja. Jadi ini sudah point of no return. Saya kira itu yang terjadi gitu. Agak berbeda dengan kasusnya Demokrat ya. Demokrat ini Mhm. atau misalnya tadi ini nggak jadi membatalkan gitu. Ya nggak sebesar dampaknya Ya. terhadap PKS dan Mhm. Nasdem. Nasdem juga Mhm. besar loh karena Nasdem ini kan berpindah kuadran ini Iya, sebenarnya iya, iya, kuadran iya, kuadran betul. yang lain. jadi jadi ya hampir dipastikan memang Anies akan jadi dapat tiket yang pertama. Cuman saya mengulang lagi apa yang sering saya sampaikan. Sebenarnya kan waktu itu ada dua cara untuk Mhm. membatalkan pencapresan Anies itu ya. Cara yang Mhm. pertama itu yang cara paling halus, yaitu tadi dengan menggagalkan koalisi. Kan itu ya caranya dengan mengiming-iming itu kan halus. Kan kemudian dengan apa pemerintah nggak bisa disalahkan karena Pak Jokowi nggak bisa disalahkan karena kan Pak Jokowi ngomong kalau nanti ada yang gagal nyapres nanti pemerintah yang disalahkan, istana yang disalahkan kan bilang gitu Pak Jokowi bicara Mhm. begitu. Benar kalau waktu itu kemudian berhasil menggerilya PKS. Dalam hal ini kan yang dianggap waktu itu dianggap titik lemahnya PKS yang digerilya gitu ya. Itu ya Anies nggak akan dapat tiket karena kan nggak cukup karena Nasdem cuma 59%, 59 kursi, kemudian Demokrat itu 54 kursi, cuma 113 gitu. Sebaliknya kalau Nasdem yang berhasil ditekan itu juga nggak bisa juga PKS dan Demokrat karena PKS cuma 50 kursi, tadi Demokrat 54 kursi. Jadi Iya. sekarang ini kan dengan tiga partai ini jadi 163 kursinya. Jadi lebih Mhm. dari Mhm. 115% gitu Mbak. Nah, itu cara yang pertama. Ini cara yang paling halus, Mhm. main Iya. halus ini. Tapi Mhm. yang kedua main kasar, main kayu, yaitu tadi instrumen hukum. Gitu cara mentersangkakan Anies Baswedan. Kan kita tahu bahwa dengan undang-undang yang baru itu seperti kita ketahui sekarang KPK punya kewenangan melakukan SP3 menghentikan Iya. penyidikan. Kalau dulunya kan undang-undang yang lama itu pokoknya kalau Anda udah disidik oleh KPK mau nggak mau ke pengadilan. Kalau mau bebas Iya. ya di pengadilan, kalau enggak ya kalau Anda divonis ya di pengadilan kan begitu. Sekarang Betul. tidak. Jadi sebenarnya kalau apa yang dilakukan kalau para penyidik itu tunduk pada kemauannya Firly dan Alexander Marwata plus sekarang ditambah Yohanes Tana itu saya kira ya. Saya kira itu gampang nanti begitu jadikan aja tersangka dulu nanti begitu proses sedangkan Anies nggak bisa lagi masuk pencapresan gitu bahwa Iya. kemudian memang tidak ada bukti ya di SP3 saja Iya. gitu kan. Tapi kan udah nggak bisa masuk lagi ke pencapresan sebenarnya gitu itu. Jadi dua cara itu Mbak. Nah sekarang kalau dengan yang cara pertama sudah gagal ya tinggal cara main kayu yang bisa dilakukan gitu. Iya betul. Dan sekarang dengan tiga partai tersebut kemudian sudah betul-betul meresmikan secara resmi ya, walaupun mereka belum deklarasi, tapi mereka sudah menyatakan secara resmi mendukung Anies Baswedan, maka ini menjadi sangat-sangat dahsyat kalau seandainya KPK sampai mentersangkakan Anies, karena pasti gerakannya itu pasti sangat-sangat akan meluas. Ya, Dan ya kemudian, ini bisa menimbul. Saya iya, nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Itu aja. Tadi saya betul. kira apakah dengan
situasi semacam ini masih nekat karena ingat ya Mhm. ketika waktu Nasdem mencapreskan itu kan Alexander Marwata menyatakan kan itu belum sah sebagai Betul. capres dan ini pun mereka mungkin karena apa baru Nasdem sekarang pun Mhm. mungkin jangan-jangan mereka bilang kan belum sah karena belum pendaftaran pemilu bisa jadi alasannya bisa seperti itu apakah mereka berani nekat semacam itu nah itu yang saya kira menarik nih ini kalau kita terusin bisa panjang banget ceritanya Mbak Agi Iya, 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 iya. ya Saat ini kita kita kalau kita hitung ya Mas Ersu, tadi Mas Ersu sudah menyatakan untuk perolehan suara pada pemilu 19 itu kan base-nya adalah pada pemilu 2019 gitu Mas Ersu. Dari ya ketiga untuk partai PT-nya ini memang yang nggak adil tuh di situ ya presidensial threshold-nya. Jadi secara total itu perolehan suara sudah 25,03%. oke Ya, ini sudah jauh melampaui dan 25 atau kemudian 28 ya kalau 163 kalau 28,35% itu adalah perolehan kursinya di oh DPR. kursinya Ya, jadi 28,3 dua-duanya ini tidak mepet. Ini dua-duanya sudah sangat-sangat signifikan begitu oh Mas Heru. total suara ya Ah, voter ya voter iya, iya betul. Jadi ini mereka harus melihat itu. Kalau seandainya memang itu akan dilanjutkan, mentersangkakan Anies dengan bukti-bukti yang sebetulnya tidak ada atau tidak kuat begitu. Nah, ini mereka harus memperhitungkan soal ini Mas Hersu karena Nah, ini walaupun sebenarnya ini Mbak, kekeliruannya adalah basis presidensial threshold 20% itu didasarkan pada pemilu 2019. ya betul. Padahal kan sebenarnya petanya juga sudah berubah. Saya menduga ini jauh lebih besar dari itu Hmm, jumlahnya sekarang. ya, Karena kan ada simpatisan-simpatisan dari partai lain juga yang suaranya betul. kan simpatisan P3, Mhm, simpatisan PAN, ada juga mhm. Golkar yang ada di situ itu kan juga banyak yang bahkan juga ada simpatisan Gerindra juga ada yang di Jauh situ. lebih banyak dari Gerindra, ya. Jadi menurut saya jangan hanya dihitung yang 25% itu, jumlahnya perkiraan saya jauh, jauh lebih besar lah Mhm, yang mhm, akan mendukung gitu. Itu mhm, lagi ya. Kita mhm. udah ini kalau diterusin bisa habis waktu kita untuk hanya ngomongin soal itu. Tapi udah panjang Mbak kita nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol soal Mhm, ya. Namanya kan mhm, ini behind the scene-nya itu jadi panjang sebenarnya ceritanya kalau kita ngomong behind the scene. Kita pindah mhm, deh Mbak ya ke mana Mbak ke mhm. soal yang 500 triliun tadi ya. Mungkin menurut Iya. saya ini lucu juga ya. Ya, ralat ya dari Menteri Menpan RB ini ya, Mbak ya. Iya, saya kasihan sama Pak Soranas ini. Saya Kenapa? iya, bagaimana saya membayangkan ya dengan pernyataan tersebut kita yang ada di luar saja itu terkejut, apalagi kemudian mereka yang ditunjuk. Ini kan sebenarnya tidak hanya dia menyatakan bahwa ada 500 triliun itu yang kemudian ambiar kemana-mana begitu kan, tidak fokus kepada program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan oleh Pak Jokowi. Kan maksud dia begitu. Memang uangnya itu kan memang 500 triliun. Kalau dia mengatakan memang itu kemudian habis untuk rapat-rapat, habis untuk studi banding, ya tentunya memang tidak semuanya. Tapi saya memahami bahwa dia mengatakan berusaha mengatakan bahwa ini loh target pengentasan kemiskinan ini tidak on target, tidak sesuai seperti yang direncanakan semula. Bahkan sebagian besar itu habis untuk membiayai apa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia ini, begitu Ya, kan? ya. Kalau kalau Yang begitu, gitu. tapi kalau saya fokus bukan pada soal kemiskinannya, soal fokus pada korupsinya. Kan tadi Iya, ya. disebutkan angka 500 triliun itu kan tersebar di berbagai lembaga, Mhm. departemen dan lembaga. Itu baru Mhm. dana kemiskinan. Belum lagi korupsi di sektor-sektor Iya. lain yang juga Mhm. sangat besar. Jadi sudahlah menurut saya nggak perlulah diralat itu, udah biarin aja. Iya. Karena Tapi bagaimana dia ini kan orang baru Mas Heru, dia menggantikan Pak Cahyokumolo. hmm, Begitu dia masuk, terus kemudian dia mendapati itu, mungkin dia sangat-sangat terkejut sekali. Dan hmm. dia ingin memberikan pernyataan gitu, memberikan efek bahwa saya mengetahui ini, dan kemudian ini tidak boleh dilakukan lagi. Tapi bagaimana orang di bawahnya itu kemudian dia dikuyo-kuyo di dalamnya, saya membayangkan sih seperti itu. Kenapa kamu menyatakan bukan demikian? hanya bukan hanya bawahan Mbak, saya kira ini departemen-departemen PNDN juga Iya, front. ya, departemen-departemen yang kementerian, lembaga yang tentunya levelnya setara dengan kementerian dan mungkin malah justru bisa jadi juga kita tidak tahu ada teguran dari Pak Jokowi atau bagaimana. Enggak, Karena tapi itu menurut saya pernyataan kalau besar. saya dukung Mbak, udah biarin aja, yang nggak usah diralat, terus saja memang realitasnya seperti itu kok gitu ya. Belum lagi kita ngomong di departemen lain dan saya kira mungkin kalau toh betul Pak Jokowi sebel itu, Mhm. ada lihat 500 triliun gile ya.
gua kan mau butuh modal bangun ibu kota 466 triliun. Gua mesti ke sana sini, mesti jadi sales boy kemana-mana, sales promotion boy kemana-mana dan nggak dapat. Ini tiba-tiba dana disikat oleh lembaga-lembaga. Mungkin begitu Pak Jokowi marahnya. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Aswar Anas ini sinkron dengan keluhan Pak Jokowi terhadap kinerja dari bawahannya selama ini. Ya memang seperti Kinerja itu. dari Kita para tahu menteri kok dana-dana ini. itu bahwa Iya. untuk rapat senang mereka rapat-rapat, terus kemudian Hmm. SPJ gitu. Dan Iya. ironisnya, yang lebih ironis lagi bahwa Pak Azwar Anas kan mengkritik rapat-rapat di hotel. Kemarin itu ketika menyampaikan Pak Azwar Anas juga rapatnya di hotel. Gitu. Iya, iya, iya. Ya memang peringatan itu sepertinya memang hanya konsumsi untuk kalau saya melihat sih itu konsumsi media saja ya Mas Hersu. Karena Mm, sesudah itu viral, misalnya Pak Jokowi mengatakan waktu itu tidak boleh rapat di hotel-hotel dan kemudian juga konsumsi dan apa biaya dan sebagainya itu dibatasi. Misalnya seperti makanan, snack itu diambil dari UMKM sehingga itu mm, dapat menghidupi UMKM gitu mm, kan dan sebagainya. Dan kemudian itu diviralkan oleh buzzer itulah Pak Jokowi, beliau sangat wise apa dan sebagainya. Tapi sayangnya setiap pernyataan itu tidak diasuh, tidak diawasi, tidak dipelihara mm. supaya itu memang betul kemudian menjadi habit di tingkat bawah seperti yang dia ingin. Nah, kenyataannya paling hanya sebulan 2 bulan itu tidak Iya. dilakukan. Sesudah itu tetap saja berlangsung. Akhirnya dia tahu ya soal hotel, soal konsumsi, soal apa ini kan ada cashbacknya semua Ya itu. betul. Jadi Mhm. mainannya seperti itulah itu. Jadi please Pak Azwar Anas, Abdul Azwar Anas nggak usah dirawat ya Pak, karena nanti kalau dirawat orang malah bertanya-tanya karena orang udah percaya kok dengan apa yang Anda omongin, walaupun kita akal sehat kita menyatakan dia pasti tentu saja kalau namanya kebocoran nggak mungkin habis semua di situ, tetapi tetap saja hak orang miskin di situ itu Ya, justru malah masuk ke kantong-kantong para aparatur sipil negara, itu kan masuk ke SPJ, masuk ke biaya makan minum mereka dan sebagainya, gitu Mbak ya. Saya iya. kira nggak usah dipanjang-panjangin deh Mbak, ini Mbak udah tutup aja Pak, nggak jangan diralat lagi deh. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan ya Mas Hersu. Kita Ya, berharap pemerintah yang akan datang tidak akan melakukan ini karena korupsi di dana bansos, korupsi di dana untuk orang miskin itu adalah korupsi yang paling-paling buruk begitu. ya, paling busuk tuh ya saya kira. Ya, Busuk ya. oke, baik Mbak Gia, kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini. Cukup lumayan panjang saya kira, tapi memang ada momen-momen penting. Tapi sekali lagi yang kita inginkan adalah harusnya pencapresan Anies itu jadi momentum kita untuk memperbaiki demokrasi ini, untuk tadi mengubah tadi kalau Anda memang serius, ini penting banget sekali ya. Kalau Anda serius memang Anda selalu mengecam oligarki yang memang yang duitin oligarki, rakyatnya teriak-teriak, relawannya ternyata bukan relawan, ternyata relawan juga maunya dibayar, dan kemudian ada juga yang maunya jadi komisaris ya. Kalau selama dunia politik kita seperti itu, kita tidak akan terwujud demokrasi yang sesungguhnya gitu ya Mbak Agi ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Agi, kita mesti pamit ya, saya harus berlari. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam keadilan, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.